Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Ji. Waalaikumsalam Pak Tuh. Amin, alhamdulillah. Nah, para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita sering sekali mendengar dari guru-guru kita, para pendakwah juga, bahwa kita harus sering mensyukuri apa yang kita dapat. Jangan sampai kita kufur, karena kufur itu akan mendapat siksa yang pedih seperti itu. Nah, Pak Ustadz, bersyukur ini sebenarnya terhadap apa aja itu? Karena kalau hidup ini kan banyak, jadi bersyukur agar tidak kufur itu yang seperti apa Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Memang kalau kita melihat dari sisi satu ayat ya, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ayat ini jangan disepelekan. Kalau kita diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, kita syukuri agar Allah menambah nikmat. Kalimat ini jelas, harus kita syukuri agar Allah menambah nikmat kepada kita. Tapi kalau kita kufur, maka sungguhnya siksa Allah amat pedih. Kalau kufur, tidak mau bersyukur, menutupi pemberian dari Allah Ta'ala, menutupi nikmat-nikmat Allah, sungguh siksa Allah amat pedih. Siksa itu bisa di neraka ataupun nanti diberikan di dunia. Itu hanya Allah Ta'ala. Hanya Allah. Nah, kita harus memahami ayat ini agar tidak salah. Seseorang itu kalau mendapatkan gaji, dia alhamdulillah, sudah benar. Itu termasuk nikmat Pak Ustadz ya? Walau alam. Dia merasa itu nikmat, bukan. Gitu. Karena pada waktu dia itu menerima, bisa aja ini hasil kerjaku. Mana itu nikmat dari Allah Ta'ala? Tidak ada. Tapi kalau alhamdulillah ingat bahwa itu dari Allah Ta'ala, nah itu baru dia itu tahu bahwa itu nikmat dari Allah Ta'ala. Atau gini Ustaz, itu nikmat dari Allah tapi dia yang mentiadakan Allahnya. Lah iya. Makanya dia hanya alhamdulillah itu hanya di mulut, atau bahkan tidak gitu ya. Karena dia tidak sadar bahwa semua itu nikmat dikasih pada Allah Ta'ala kepada kita, itu dia tidak tahu. Ya itu bisa aja tidak sadar, wong dia menghirup udara itu juga nikmat atau karunia dari Allah Ta'ala, itu dia juga tidak tahu. Dia dilahirkan oleh orang tuanya, itu karunia dari Allah Ta'ala, dia juga tidak tahu. Dia mendapatkan pekerjaan awal dulu itu dari Allah Ta'ala, dia juga tidak tahu. Kecuali bagi orang-orang yang difahamkan oleh Allah Ta'ala. Nah, pada saat seseorang atau kita itu mendapatkan bulanan, itu kita syukuri, alhamdulillah ya rabbil alamin. Otak dan hati kita itu tahu ini dari Allah Ta'ala. Tahu ini dari Allah. Ya. Kalau ini tahu dari Allah Ta'ala, kemudian kan kita simpan nih. Maksudnya gajinya itu? Gaji itu kan kita simpan nih. Kalau kamu itu kan gaji kan disimpan di bank. Istrimu jelas. Ya, lewat ATM dong. Oh, lewat ATM ya. Karena nggak ada cash lagi kan. Di sini orang-orang Islam itu banyak yang kelewat. Pada saat dia sudah bersyukur mendapatkan nikmat, pada saat dia menggunakan nikmat ini untuk membeli makanan, untuk membeli baju, untuk membeli apa saja, ini pada saat bisa membeli ini, orang Muslim itu jarang bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa membeli ini. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa. Nyambung terus jadinya gitu. Iya. Itu nyambung, termasuk kita punya harta, kita sedekahkan atau kita infakkan. Itu jarang sekali seorang Muslim, orang Islam itu bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau izinkan aku bisa memberikan infak kepada saudara-saudaraku. Sangat jarang. Sangat jarang. Walaupun cukup dengan bismillah boleh, tetapi syukuri bahwa ini itu adalah dari Allah Ta'ala. Dan dijaga, kalau sudah begitu itu kita sendiri insya Allah akan menjaga untuk tidak ujub, tidak riak, tidak sombong di titik itu.
Nah, rasa syukur ini sangat jarang sekali dilakukan oleh orang-orang Islam. Yang ada itu bangga rata-rata. Bisa aja pada saat dia itu seorang pendakwah, dia dakwah, dia bisa dakwah, ini kan harus disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan ayat-ayat yang aku berikan kepada jamaah, hadis-hadis sahih yang aku berikan pada jamaah bisa dikerjakan oleh jamaah semua ya Allah, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Jarang sekali yang seperti itu, walaupun dikunci dengan alhamdulillah ada sudah itu. Tetapi alhamdulillah itu biasanya hanya di lisan. Nanti pada saat selesai itu dia akan bercerita kemana, bercerita kemari, ke sana. Itu menceritakan tentang hebatnya dia. Itu sama, kita diizinkan oleh Allah Ta'ala berdakwah, isi dengan sesuatu yang baik, dengan tidak menjadikan orang atau jamaah itu bingung. Jangan menyindir saudara-saudara kita yang lain, nggak perlu. Berikan yang terbaik, dalilnya jelas, sehingga orang itu tidak bingung. Jangan menyindir ini, nggak perlu lah, biasa saja. Nah, di titik itulah rasa syukur itu selalu ada. Rasa syukur itu buktikan dengan mengucap pada saat kita itu bersyukur, pada saat kita menerima sudah jelas, kemudian pada saat kita itu selesai sholat, ucapkan rasa syukur tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, Engkau telah banyak memberiku nikmat dan juga karunia ya Allah yang tidak pernah bisa aku hitung saking banyaknya. Betul Pak Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin, yang Engkau berikan kepada diriku sejak aku dalam kandungan ibuku hingga saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukuri itu setiap kali, dan itu sangat jarang sekali orang Islam mensyukuri seperti itu. Kita di dalam kandungan, alhamdulillah, kalau kita diberi jari-jari normal, nggak pernah kita syukuri. Kapan coba? Kapan coba? Haji C maunya ngetik, nggak pernah itu, malam-malamnya nggak pernah, jadi lupa kalau ini itu sudah mengerjakan sesuatu yang bisa itu nanti momennya menjadikan nikmat Allah yang lain. Jarang sekali itu mensyukuri. Bisa berjalan, bisa berpikir, bisa bercerita, berdakwah pun syukuri, alhamdulillah, dan nggak usah yang aneh-aneh, cukup serahkan sama Allah Ta'ala. Nah, di titik inilah seorang Islam itu yang kocar kacir dia. Jadi tidak bersyukur, dia hanya cuma menerimanya. Pada saat dia itu menggunakan, nggak pernah ada rasa syukur. Padahal dia makan lagi. Lah kan rasa syukurnya sejak awal. Ya sudah, kalau gitu kamu sholat aja subuh, duhur, asar, maghrib, isya sekali aja untuk semuanya kan gitu. Kan gitu jawabannya. Rapel jadinya. Nah, kan gitu. Jangan. Ya, ini memang pelajaran dari Allah Ta'ala. Kok pelajaran kok sulit? Lah, kamu maunya masuk surga. Loh, masuk surga itu masuk surga itu bukan gampang. Oh, mau jadi nyalon presiden aja susah, jadi nyalek aja susah, apalagi masuk surga. Ya sulit masuk surga itu. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Harus kita pikirkan benar-benar. Dan jangan lupa, wala in kafartum inna azabi lasadid. Ini yang bahaya. Jika kita, jangan bilang ke orang lain, kita, saya itu kufur, nggak mau bersyukur atas semua nikmat. Apa kalimat berikutnya? Sesungguhnya azab Allah itu amat pedih. Itu bisa aja kita itu menjadi nanti diazab. Ya di akhirat itu jelas, di dunianya ngikutin nanti. Nah, ini bagi orang Islam nggak paham, sehingga ngomong semau-maunya, di YouTube semau-maunya, jelek-jelekin saudaranya, apanya. Dan ini yang harus belajar. Walaupun dia seorang pendakwah, belajarlah. Tidak bisa kita semena-mena, itu nggak bisa. Dan inilah yang harus kita pahami.
kita rasa syukur bisa menikmati keseharian kita. Terus mau tidur pun juga alhamdulillah ya Allah, Engkau telah berikan karuniamu dan nikmat yang Kau berikan pada diriku sejak dari kandungan ibuku hingga saat ini. Syukuri alhamdulillahirabbil alamin, yang nikmat dan karunia yang sungguh sangat banyak tidak terhitung. Syukuri itu. Dan juga kalau memang mau bersyukur atas apa yang dikerjakan, syukuri lagi. Dan alhamdulillah ya Allah, Engkau mengizinkan aku untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau berikan kepada diriku. Itu aja masih kita itu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah banyak memberikan, atau Engkau mengizinkan diriku mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau izinkan aku kerjakan. Dan alhamdulillah masih aja, alhamdulillah semua pekerjaan-pekerjaan yang Engkau berikan pada diriku bisa aku kerjakan karena nikmat dan karunia yang Engkau titipkan kepada diriku. Walaupun untuk kontraktor itu Pak Ustadz ya. Ya susah kalau sudah gitu. Makanya itu saya tadi bingung itu Pak Ustadz itu. Kalau untuk kontraktor itu kan ya gimana ya? Berarti doanya nikmat yang mana nggak ketemu. Itu gimana? Lah kan makanya nggak ketemu. Kalau ini kan sudah jelas bahwa kita itu bisa mengerjakan sesuatu itu karena karunia Allah. Karena nikmat Allah. Karunia, punya tangan, punya kaki, punya otak. Nikmat, ada baju, ada celana, ada bisa berangkat, ada ini dan sebagainya itu. Dan nikmat yang mana? Uang yang mana? Nah, itu kan harus dipilah-pilah gitu. Nah, ya, harus dipilah-pilah. Gimana coba? Yang kamu syukuri itu uang yang mana kamu syukuri? Kalau dulu nggak tahu kan. Atau tutup mata kan gitu ya. Mending tutup mata, nggak usah ceramah itu deh. Ngeri kayak gitu. Wah, nah, ini yang harus difikirkan. Namanya bersyukur itu tidak hanya cuma dengan mengucap alhamdulillah, tetapi pengakuan Allah itu dari hati. Di sini loh pengakuan Allah itu. Pengakuan kepada Allah Ta'ala itu dari hati. Sampai kita itu berdoa, alhamdulillah ya Allah, Engkau izinkan aku mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau berikan pada diriku. Alhamdulillah, itu disyukuri. Dan alhamdulillah semua pekerjaan bisa aku kerjakan karena nikmat dan karunia yang Engkau berikan kepada diriku. Jadi nggak ada akunya sama sekali. Nggak ada pinter, nggak ada merasa hebat, nggak ada merasa karena jabatanku, karena enggak. Tapi kenyataannya di dunia ini banyak yang seperti itu. Islam banyak saudara-saudara kita Islam itu yang masih seperti ya nggak tahu kalau dia itu harusnya itu bersyukur gitu loh. Jadi kesannya dia itu bekerja ya karena dia. Ustaz, bersyukur Ustaz, Allah wajibkan lah istilahnya kita harus bersyukur. Kadang tanpa disadari oleh manusia tuh dianggap sepele. Mata bisa melihat, kaki berjalan. Karunia, itu karunia, betul. Namun saya pernah ada pengalaman nganter tetangga ke rumah sakit, ke poli umum Ustaz. Di situ banyak sekali berbagai macam penyakit fisik, dari mata yang kecolok, kawat, apa segala macam. Disitulah saya benar tersentuh. Oh, bersyukur kita masih Allah berikan panca indera, anggota normal lengkap gitu kan. Nah, apakah manusia baru dijewer istilah katanya baru mau bersyukur Ustaz sampai sedemikian gitu Ustaz? Ada juga yang sudah dijewer nggak bersyukur Pak tetangga. Karena nggak tahu itu tadi ya. Ada yang matanya udah nggak ada, masih menteng-menteng. Siapa berani sama saya? Ada. Ada yang tangannya udah nggak ada, yang siapa berani sama saya? Ada. Ada yang kakinya ini siapa berani dengan saya? Ya ada. Jadi seorang yang sudah dijewer oleh Allah Ta'ala dengan berbagai macam penyakit itu belum tentu orang itu mensyukuri. Apa Allah nggak ngasih hidayah Ustaz? Nah, hidayahnya itu dicolok matanya itu hidayah sebenarnya.
penyakit itu hidayah itu Pak. Iya, itu petunjuk dari Allah Ta'ala agar dia faham apa yang dia kerjakan dulu, itu yang sekarang dia alami. Kan seperti itu menurut saya itu petunjuk dari Allah Ta'ala. Cara Allah itu seperti itu. Bukan berarti nanti Allah itu ngomong kepada kita, ya enggak, wong kita nabi aja. Bukan, kan gitu. Enggak boleh seperti itu. Semuanya ada di dalam Quran, semuanya diceritakan dalam hadis Nabi. Kan kita harus paham. Kemudian sunnah-sunnah Rasulullah juga kita harus pahami. Bagaimana Rasulullah itu menerima masukan dari orang lain. Enggak pernah dibantah kok. Dengerin aja biasa. Coba kalau kita itu mamanya kamu tuh, kalau istrimu ngomong gini, kan gitu langsung gitu. Lah kan gimana coba? Itu istrimu loh. Kan Iya. Gitu. Iya. Kalau kata-kata seperti ini Pak Ustaz, wah untung enggak ini ya, kalau kata-kata untung-untung itu termasuk bersyukur atau enggak itu Pak Ustaz? Enggak, itu hanya kali. Kan itu yang sering itu kan dia, untung baru satu tangannya, ini untung enggak dua-duanya, kan gitu itu Pak Ustaz. Ustaz, bersyukur itu kan Ustaz bilang kan mengucap alhamdulillah, menghayati atas pertolongan Allah, karunia Allah di hati. Adakah Ustaz suatu perbuatan yang Allah catat itu sebagai rasa syukur seorang hamba kepada Haliknya, yang istilahnya perbuatan apa gitu Ustaz yang dinilai Allah itu sebagai rasa syukur dia? Bisa sholat. Sholat itu rasa syukur seseorang. Bisa, walaupun dia tidak bersyukur. Ya. Enggak, itu pengabdian kepada Allah Ta'ala bisa. Bentuknya, sedekah itu juga rasa syukur kepada Allah Ta'ala bisa. Tapi tetap di situ itu tetap ada ujian yang harus kita ketahui gitu loh. Jadi rasa syukur boleh dengan seperti itu, boleh dengan menolong orang lain, boleh dengan mengucap, meyakini bahwa kita itu semuanya yang kita kerjakan seharian itu ya atas ininya Allah, atas pemberian Allah sebenarnya, dan itu ngerti, dan itu kita syukuri, benar-benar kita syukuri, sehingga nanti Allah akan memberikan nikmat yang lain. Semuanya dari anggota tubuh yang kita syukuri kepada Allah Ta'ala, itu kan nanti diberi nikmat. Salah satu nikmat itu mudah-mudahan matanya tidak cacat umpamanya, tidak kecolok, atau tidak apa namanya itu kalau lapisan mata itu katarak. Itu kan begitu. Mulut umpamanya ya tidak nglior, lidahnya keluh, enggak. Harus belajar di situ. Telinga enggak budak umpamanya. Kan seperti itu. Perut ya tidak bermasalah. Loh kok bermasalah gimana? Mencret itu bukan bermasalah, biasa menurut saya. Mencret kan bukan perut tuh. Ya maksudnya di daerah perut sih. Dari perut awalnya tuh. Jadi itu yang harus kita ketahui, bahwa Allah itu masih mengizinkan kita itu menggunakan tubuh kita. Nah, Pak Ustadz, Allah menambah nikmat dari rasa syukur seseorang itu bentuknya bagaimana itu Pak Ustadz? Walau alam, karena saya belum pernah tanya sama Allah. Misalnya kita terima gaji tuh, alhamdulillah. Allah tambah nikmatnya itu gajinya ya enggak naik-naik gitu, kira-kira gitu Pak. Ini mohon maaf ini Pak Ustadz. Jadi bentuknya apakah langsung di dunia, di akhirat, atau bagaimana Pak Ustadz? Makanya tadi kan saya cerita, kalau dia bersyukur menerima, tahu kalau ini pemberian Allah, tahu. Kalau tahu pemberian Allah, kamu nanti akan berpikir bahwa yang disuruh nyuri itu kamu akan gemeter kalau udah denger ini kan bukan pemberian Allah, ini kan saya disuruh untuk menambah pundi-pundinya atasan saya sebenarnya. Kalau telat tahunya gimana tuh Pak Ustadz? Ya kamu dosa sekian puluh tahun ya kamu harus tobat. Karena kamu kong kali king dengan teman-teman kamu untuk menjadikan usahamu itu menjadi fulus. Fulus itu dipakai oleh mereka. Iya. Seperti itu. Tadi Pak Tung bilang bersyukur nambah, tapi nggak ketahuan nambahnya mana nih. Nah, seseorang yang niatnya itu mengharapkan rezekinya ditambah lagi dengan bersyukur gitu, boleh nggak Ustaz? Nah, itulah sebenarnya orang itu yang nggak paham. Yang namanya kalau kita itu bersyukur atas nikmat Allah, nanti Allah akan menambah nikmat. Kan nggak pernah diceritain nikmat yang sama. Ya itu. Kan gitu, menambah nikmat itu apa? Bisa aja nikmat itu menjadi amal soleh di akhirat. Kan seperti itu.
Makanya kayak umpamanya Tung sama Haji C bersyukur terus sih, tapi ya pensiun, nggak punya uang sekarang. Nah, iya, gitu. kok. Mana sekarang? Buktikan kalau yang namanya bersyukur tentang harta akhirnya mendapat harta berlimpah. Bukan itu maksudnya Allah Ta'ala. Tetapi banyak orang yang tidak paham, dikiranya kalau mensyukuri nikmat itu nanti akan menambah nikmat itu lebih banyak. Loh, kenyataannya juga pensiun. Iya bener. Titik sebelum pensiun itu masih bersyukur loh deh. Datanglah pensiun. Loh kok jadi bersyukur? Kan lucu dan nah, disitulah orang Muslim, orang Islam itu banyak yang tidak tahu karena otaknya selalu yang namanya bersyukur itu nanti nambahnya dunia. Niat pun jangan ya, tetap bersyukur ikhlas. Syukur aja ikhlas karena Allah Ta'ala. Lah sekarang gimana? Kita bersyukur diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, diberi karunia oleh Allah Ta'ala, tangan kita, mata kita. Masa tangan kita tambah jadi 20? Kan pakai otak gitu. Mata kita jadi 6 gitu kan gitu. Bener. Bodoh sih mikir gitu. Ya enggak. Bersyukur itu karena kita itu nikmati. Bersyukur punya istri. Nih mulai nih macam-macam nih yang Cice nih. Bersyukur apa enggak? Bersyukur. Jadi nggak seperti itu. Ya ini harus difikirkan bersyukur karena karunia Allah itu bukan kita syukuri tangan kita terus jadi 6 gitu. Bener. Gitu loh. Tapi biasanya harta tuh Ustaz. Loh, rata-rata manusia otaknya di situ dan banyak para pendakwah itu ngajari di titik itu. Padahal belum tentu itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Itu kuncinya. Coba berpikir secara real. Bersyukur nanti Allah menambah nikmat itu belum tentu di dunia, bisa aja di akhirat. Karena pada saat orang itu ditambah nikmat, nggak taunya imannya jadi rusak. Makanya Allah lebih tahu daripada kita. Nggak bisa seperti itu. Wong kita itu bisa bekerja aja, kita syukuri. Kita bisa bekerja karena karunia sama nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Syukuri itu. Lu nggak pernah. Kan gitu. Nggak pernah disyukuri. Punya istri. Mana kamu bersyukur? Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah berikan aku istri yang bernama Mary. Kan nggak pernah kamu. Pernah. Yang mana? Kalau habis sholat, Gimana bunyinya gimana coba? Gimana bunyinya coba? Alhamdulillah kau berikan aku istri, aku bisa berkeluarga, punya anak. Alhamdulillah ya Allah, ampuni aku jika aku belum bisa menjaganya. Itu terakhir Pak Ustaz. Ya mohon maaf ini. Ya kan nanti gitu, kalau kamu belum bisa menjaga istrimu, jangan. Kan saya berpikir kamu itu kan di Jakarta, jadi kan nggak ada yang jaga. Coba yang jaga itu ayam bekisan. Ya amin. Wah, pasti tertolak. Aku nggak mau ngerawat kan gitu. Jadi intinya disyukuri, semuanya disyukuri, tetapi disyukuri itu bukan ditolimi. Kalau kamu itu mau makan, sudah beli makan kan disyukuri, alhamdulillah ya Allah, Engkau izinkan aku bisa beli makan. Baru mau makan, bukan kamu makan, kamu tumplekin, kamu gini-giniin lah. Itu kan dolim namanya. Sama, alhamdulillah engkau telah memberikan aku istri. Tapi, ketawa tuh kamu. Tapi apa? Kan tak bisa menjaga. Bukan menjaga itu. Iya, nah. Itu yang harus sulit ya Pak Ustaz. Saya nggak ngomong-ngomong itu. Aduh. Jadi, rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala itu setiap saat. Kita bisa diizinkan untuk ini, untuk itu yang baik-baik, kita syukuri, sehingga itu akan menjadi nikmat kita itu ditambah yang mana, serahkan sama Allah. Kok kita ngurusin Allah mau memberi apa? Lah kalau Allah kan ya sukanya Allah ya nanti akan diperhitungkan. Kalau diberi sesuatu itu merusak ketauhidannya atau imannya, ndak, itu kan Allah yang tahu. Kalau makanya saya nggak berani bilang ini amalkan ini sehingga kamu akan kaya, nggak berani saya ngomong gitu. Yang bisa bikin kaya seseorang itu hanya Allah, bukan saya. Kalau orang berani ngomong, dia berani ngomong begitu, dia merasa dirinya Tuhan. Nggak bisa. Kita itu hanya memohon sebenarnya. Coba kalau orang Islam dia kabulkan, orang Islam semuanya itu nggak akan mati. Iya, panjang umur terus. Kalau doanya dikabulkan, orang itu pasti panjang umur. Nggak mau mati dia.
Sakit aja nggak mau, jadi orang Islam semua sehat semuanya. Loh, kan gitu harusnya mikir. Tapi orang Islam itu nggak ngerti bahwa ini dia itu hanya terkamuflase dengan omongan guru-gurunya memang tidak tahu. Nggak bisa, yang pasti itu hanya milik Allah, bukan milik kita. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Bersyukur itu memang termasuk kalau kita belajar taat, belajar takwa, jadikan bersyukur itu suatu kewajiban setiap saat kita bersyukur. Insya Allah dari situlah nanti amal soleh kita itu ditingkatkan oleh Allah Ta'ala terus menerus. Nah, kalau amal soleh meningkat, dosa kita itu menurun, kan nanti pada waktu dihisab, innal hasanati yudhibnas sayyi'ah, sesungguhnya amal perbuatan baik akan mengurangi perbuatan yang buruk. Nah, baru di situ itu. Nah, kalau di dunianya itu bersyukur aja nggak mau, monggo selesai, milih yang mana kan gitu. Nah, kita jadikan bersyukur itu suatu kewajiban bagi kita. Kita bisa hidup di dunia ini karunia Allah. Banyak diberi kemudahan, kenikmatan, karunia dan banyak sekali yang tidak bisa kita hitung. Kita syukuri itu setiap saat. Kita belajar taat, belajar takwa pada Allah Ta'ala. Gunakan satu ayat, inna akramakum indallahi atqakum, itu gunakan. Sesungguhnya orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang takwa. Gunakan ayat-ayat Allah itu, kita kerjakan setiap harinya. Tahu, bukan hanya hafal di mulut, ngomong, kemudian nggak ngerti itu maksudnya apa. Jadikan itu betul-betul menjadi amal soleh kita, amaliah kita. Semata-mata kan Allah. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu. Bagaimana kita harus bersyukur kepada Allah, yang sebenar-benarnya bersyukur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau kali ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin. Dan Allah mudahkan semua urusan dunia dan akhirat kita. Amin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.